Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onedu, jumpa lagi bersama dengan Bang One di channel One Edu Channel. Pada video kali ini kita akan menuntaskan materi tentang sumber bunyi. Pada bagian yang kedua ada disebut dengan pipa organa. Pada pipa organa, bunyi dapat merambat dengan menggetarkan partikel-partikel udara yang ada di dalam pipa tersebut. Apa contoh untuk pipa organa? Contohnya cukup banyak. Di sini contoh alat musiknya ada namanya seruling, pipa yang ada rongganya. Nah, untuk bunyi, karena dia menggetarkan partikel-partikel udara, maka nilai cepat rambatnya tidak usah dihitung seperti dawai. Cepat rambat bunyi jika dalam keadaan normal sebesar 340 meter per sekon. Ini merupakan nilai kecepatan rambat bunyi yang konstan jika di udara. Oke, sekarang langsung saja, tidak usah lama-lama ke materi. Pada pipa organa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pipa organa terbuka. Nah, pada pipa organa terbuka ini, yang pertama, perhatikan polanya. Untuk nada dasar atau nada ke 0, nilainya adalah pipa organa yang kedua ujungnya dalam keadaan terbuka. Lalu, cara membuat gelombangnya, bagian yang pipa terbuka dengan terbuka kita hubungkan seperti ini. Ini polanya membentuk gelombang bunyi seperti ini. Kemudian pada bagian atas, ini dengan ini akan kita hubungkan, maka jadinya seperti ini. Nah, ini tengah-tengahnya. Oke, sekarang berapakah nilai gelombang yang dibentuk pada gambar tersebut? Ya, betul. Jadi L-nya ini merupakan setengah lambda. Kok setengah lambda? Kan gambarnya panjang ya? Ya enggak. Jadi dari sini sampai sini itu seperempat nih. Ini seperempat. Yang ini ke bawah juga seperempat. Kalau seperempat ditambah seperempat sama dengan? Ya, setengah lambda. Oke, sekarang masih ingat ya? Lambdanya kita ganti. Nah, apa rumusnya lambda itu? Lambda itu adalah V per F. Oke, sampai sini. Oh, berarti nilai frekuensi pada pipa organa terbuka adalah setengah V per L. Ini frekuensi untuk nada keberapa nih? Ini adalah frekuensi untuk nada dasar. Nanti kita tuliskan F0. Sehingga nanti persamaan F0 adalah setengah V per L. Cukup mudah bukan? Oke, kalau sudah paham, langsung aja ke bagian yang kedua. Masih ingat pada dawai pertemuan sebelumnya bahwa untuk kenaikan satu nada ditambahkan dengan setengah lambda. Oke, masih ingat ya? Saya tuliskan lagi di sini. Penting. Nah, ini penting lagi nih. Penting. Setiap naik satu nada di atasnya, maka kita perlu menambahkan setengah lambda dari keadaan akhir. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja ke bagian yang berikutnya. Ini nada dasar nih. Nada dasar, kita lanjut ke nada atas. Nada atas pertama atau nada N ke 1. Nah, bagaimana ya cara membuatnya? Nggak usah bingung-bingung. Cara membuatnya ya cukup kita lihat gambar ini. Gambarnya ini kita rapatkan ya. Kita bagi dua nih. Nah, ini bagi dua. Jadi ini adalah untuk nada dasarnya. Polanya sama dengan ini. Ini nada dasarnya. Kemudian yang ini untuk pola nada dasar yang atasnya. Nah, sama. Kita tambahkan lagi setengah lambda. Tambahkan satu kalinya ini. Maka nanti yang biru kita lanjutkan sampai sini. Yang biru kita lanjutkan sampai sini.
Yang merah kita lanjutkan sampai sini. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Cara menggambarkannya. Lalu kita tarik dari sini sampai sini. Nah, ini kira-kira ada berapa gelombang nih? Oh, tadi kan setengah ya. Setengah ditambah setengah lagi. Maka nantinya L membentuk nilai 1 lambda. Oke, betul. 1 lambdanya kita ganti lagi dengan rumus ini nih. Maka nanti jadinya 1 lambdanya adalah V per F. Nah, ini F keberapa nih? Kita cari F-nya. Ini adalah untuk frekuensi nada atas pertama. Berarti nilainya V per L. Oh, sama dengan rumus pada dawai. Nah, V per L-nya, kalau kita ingin membentuk suatu pola persamaan, kita samakan. Bagaimana samakannya? Yang pertama adalah samakan polanya dengan ini. Kalau ini bawahnya 2, ini supaya 2 bagaimana caranya nih? Nah, supaya 2, maka F1 itu bawahnya 2 kalikan V per L, supaya 2, supaya hasilnya 1 ini, maka ini sama aja dengan 2 dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, betul. Oke, sampai sini. Nah, dan seterusnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan, kesimpulan lagi untuk pipa organa terbuka. Oke, yang pertama, kita bisa menggunakan perbandingan frekuensi. Perbandingan frekuensi. Oke, perbandingan frekuensi. Frekuensinya F0. Nah, F0 berapa nilainya? 1. F1 berapa nilainya? 2. F2 berapa nilainya? 3, dan seterusnya. Atau nanti rumusnya F0 nya 1 dibandingkan nilainya 2 dibandingkan lagi dengan 3, dan seterusnya. Nah, dengan nilai seperti example, contoh. Kalau pertanyaannya adalah F3, kira-kira berapa di sini F3? Nah, karena F2-nya udah 3, berarti kalau kita lanjutkan lagi, F3 itu sama dengan 4. Oh, berarti F3 itu 4 kalinya nada dasar, gitu ya. Atau 4 dikali nada dasarnya setengah V per L. Setengah dikali 4, 2, berarti nilainya 2 kali V per L. Nah, ini kalau menentukan nilai F3, ya gitu. Terus cara yang kedua, kesimpulan yang kedua, kita bisa menentukan rumus frekuensi. Nah, rumus frekuensi. Kok rumusnya ternyata gampang ya, kita buat sendiri ya. Yang penting harus paham konsepnya dulu, baru kita bisa menyimpulkan. Nah, frekuensi ke N, lihat bawahnya berapa nih? 2. Bawahnya 2 kalikan dengan V per L. V per L nya dari mana? Dari sini sama. Nah, tinggal atasnya nih, N diapakan supaya polanya 1, 2, 3, berarti N tambah 1. Kok nggak dikurang? Ya, kenapa nggak dikurang? Karena contohnya gini, kalau kita masukkan N nya dari 0 ini merupakan nada dasar. Oke, contoh tadi katanya ada pertanyaan, kalau negatif gimana? Negatif contoh ya, 0 dikurang 1, nanti hasilnya minus, beda. Nah, berarti ini kita ganti lagi dengan positif. Oke, jadi positif. Terus kemudian dilanjutkan lagi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini merupakan untuk nada atas kesekian. Nada atas kesekian. Kesekian mana? Kesekian. Ya, bisa ke 1, ke 2, ke 3. Sampai sini bahasa Batuan Edu. Halo Sahabat Batuan Edu, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini.